Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Darul Fauzi dari NPM 2020-21-500-496 dari Fakultas Pendidikan Bahasa Indonesia dan dari mata kuliah Akhlak dan Etika, dan dosen terhormat dari Parsat dan juga teman-teman dari mahasiswa yang lainnya. Saya akan menjelaskan tentang materi. Yang pertama itu terdiri dari materi pengertian akhlak dan keutamaan. Kalau menurut saya tuh akhlak tuh memiliki perbuatan baik dan buruk, benar dengan salah dalam tindakan seseorang yang panutannya tuh bersumber pada Al-Quran dan hadis-hadisnya. Akhlak dan dalam sudut pandang tuh tampak terlihat jelas, baik dalam kata-kata maupun perbuatan yang lebih memotivasi Namun demikian, banyak pula aspek yang berkaitan dengan sikap batin ataupun pikiran seperti akhlak yang berkaitan dengan aspek yang dalam pola pikir perilaku manusia kepada seseorang yang ada di sekitaran kita, bahwa keutamaan akhlak itu lebih membimbing atau mendedikasi kita lebih sadar diri pada diri kita, dan kita tuh lebih ke introspeksi diri kita dengan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa keutamaan akhlak itu sangatlah penting, dan sebagaimana juga sudah dijelaskan dalam surat Al-Akhlaq ayat 1-5, yang artinya tuh yang pertama, bacalah dengan menyebut namamu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakannya. Yang kedua tuh, dia telah menciptakan manusia dengan segumpal manusia dengan darah-darahnya. Yang ketiga tuh, bacalah dan Tuhanmu yang akan maha pemurah dan mengatur manusia dengan perantaranya Yang keempat tuh, dia adalah manusia yang mengetahui akhlak kita dan buruk kita Dengan itu kita akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa dalam kata kunci materi akhlak dan keutamaan itu, kalau menurut saya itu lebih ke spesifik, kita tuh lebih memantapkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita punya kesadaran dalam diri kita, dalam perbuatan kita kepada manusia-manusia yang terlihat kita tuh kesannya kayak kita berdosa kepada orang itu, dengan kita mempunyai kesadaran diri kita bahwa akhlak kita tuh terlihat kurang baik dengan pada orang-orang di sekitaran kita. Makanya kita sebagai manusia yang Islam, kita harus lebih memahami dan juga melihat letak kesadaran diri kita untuk lebih memantapkan diri kita dengan amal baik kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya itu tentang materi adab dan etika belajar dalam Islam. Kalau menurut saya, kenyataannya bahwa kehidupan manusia itu dipengaruhi oleh berbagai norma-norma atau yang mengatur atau mengarahkan kita sebagai umat muslim itu sebagaimana kita harus lebih bertindak Maksudnya itu kita punya dalam satu sisi itu kita belajar sebagaimana kegiatan manusia ialah aktivitas yang memerlukan dan juga mengarahkan kita tuh
dengan kita tuh dengan giat belajar dan juga melihat dengan sudut pandang karakter kita dan ciri khas manusia dalam etika kita dalam belajar tentang Islam tersebut gitu. Bahwa dengan hal ini etika dalam belajar dalam Islam juga nilai atau ide-ide kegiatan belajar karena kebiasaan cara kita belajar dengan kompetitif atau efektif sesama manusia dengan cara berkelompok atau individu gitu ya, dengan cara kita berdiskusi kepada orang-orang gitu ya. Dan tujuan dari hal ini tuh kita mengetahui suatu hubungan terhadap ilmu atau pengetahuan kesejahteraan di dunia dan di akhirat nantinya bila kita sebagai guru atau sebagai ustadz apa semacamnya, kita tuh mempunyai ilmu yang matang tentang atau mendalami ilmu Islam itu lebih mengarahkan dengan arti-arti dalam surat yang ada di Al-Quran. Dan juga kita harus menganjurkan apa yang ada di Al-Quran, kita harus menerapi bahwa itu adalah kesucian yang Allah berikan kepada kita gitu. Untuk kita harus lebih mengetahui dan juga mempelajari dengan Al-Quran tersebut dengan arti-artinya, dengan kita lebih mendalami makna dalam arti-arti Al-Quran tersebut gitu. Selanjutnya itu tentang etika dan berbangsa ya. Kalau etika dan berbangsa itu kita itu Islam itu adalah agama gitu. Agama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW berserta utusan Allah tuh sebagai petunjuk umat manusia tuh, bahwa agama Islam tuh hadir di tengah manusia yang sebagai petunjuk karena ajaran tersebut tuh bersifat universal gitu, atau mengatur seluruh aspek kehidupan manusia dari aspek makro dan aspek mikro gitu. Maksud dari aspek makro itu, Islam itu lebih mengatur tantangan kehidupan bahwa dengan aspek terkecil dengan kehidupan manusia. Dengan hal ini itu bertentang kita tuh dalam hal ini kita lebih bersilaturahmi sesama orang-orang yang ada di sekitar kita, dengan bertetangga dengan orang yang baik dan belajar dengan dan baik dan juga sebagainya gitu ya. Dan selanjutnya tuh dengan aspek makro. Kalau makro tuh Islam itu lebih mengatur tantangan kehidupan dengan aspek terluas. Maksudnya tuh dalam kehidupannya tuh manusia salah satunya di antaranya tuh adalah etika berbangsa dan bernegara. Jadi dalam hal ini etika dan berbangsa negara ini tuh kita punya tentang berjalannya tentram dengan damai dan rukun gitu ya. Bila kita punya umpama dalam studi kasus kita memahami pemimpin-pemimpin di Indonesia, kita harus melihat visi misi dari agama Islam tersebut. Bila pemimpinnya Islam, kita lihat apa anjuran dari visi misi tersebut, dan juga bila agama yang lain juga kita juga melakukan hal yang sama gitu. Yang selanjutnya tuh tentang pengertian musyawarah dan etika dalam berdemokrasi dalam Islam. Dalam hal ini telah ditafsirkan tentang nampak tidak dari kecenderungan sikap gitu atau pemikiran politik seseorang pada yang dipengaruhi banyak faktor, atau penafsiran musyawarah ini nampaknya itu
mengalami perkembangan dengan waktu, bahkan hal ini adanya revolusi atau evolusi gitu. Dengan terjadinya suatu perkembangan atau pemikiran dalam teori politik yang secara modern dengan etika berdemokrasi Islam tersebut. Jadi dalam hal ini musyawarah dalam etika Islam itu dikaji dengan sebagian orang yang tidak memandang demokrasi sebagai sistem. Hal ini pemerintahan tuh lebih melandaskan pada kebebasan atau kerjasama kepada sesama manusia yang ingin negara ini tuh lebih maju dalam demokrasi Islam tersebut. Kurang lebihnya materi dari saya seperti itunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.